Pengalaman mistis di desa terpencil. Tepatnya di tahun 2001, saya ditugaskan untuk melayani di sebuah daerah terpencil. Untuk mencapai tempat tersebut, kami harus naik kapal laut selama 3 hari 2 malam perjalanan. Dan setelah itu dilanjutkan dengan menumpang truk yang disulap jeti, angkutan penumpang selama kurang lebih 4 jam perjalanan. Dan sesampai kami di lokasi kampung tersebut, ternyata kami masih harus berjalan kaki, selama kurang lebih 2 jam melewati hutan yang lebat dan gelap. Kami dan rombongan harus berjalan melewati rimbunnya pepohonan dan gelapnya jalan, dengan bermodalkan lampu senter yang telah dibawa oleh penduduk setempat. Akhirnya kami tiba di tempat menginap, jemaat menyambut kami dengan ramah, dan menyiapkan kami makan malam seadanya karena jam menunjukkan pukul 11 malam. Setelah makan malam dan ngobrol sebentar, kami akhirnya beristirahat, karena telah melewati perjalanan yang jauh dan melelahkan. Keesokan harinya, karena itu adalah hari Minggu, kami bangun dan mandi, serta bersiap-siap untuk pelayanan ibadah di gereja. Hari itu rombongan kami memimpin ibadah dan berkhotbah di gereja. Semua jemaat menyambut kami dengan bersukacita. Selesai beribadah, rombongan kami beramah tamah dengan jemaat, serta menikmati makanan yang telah mereka siapkan di pastori gereja. Keadaan jemaat di desa sangat kental dengan keakraban dan kekeluargaan. Saya merasa seperti di kampung halaman saya sendiri. Setelah ibadah dan ramah tamah, kami kembali ke rumah jemaat tempat kami menginap, untuk beristirahat sambil ngobrol dan berbagi pengalaman dengan tua-tua jemaat. Karena keadaan seperti ini jarang sekali mereka dapatkan, sehingga ketika ada kesempatan untuk berjumpa dengan orang baru, mereka memanfaatkan itu untuk bercerita dan berbagi pengalaman. Singkat cerita, di malam terakhir kami di kampung itu, di mana besoknya kami harus kembali ke kota kabupaten untuk melanjutkan kunjungan ke desa yang lain. Waktu itu jam menunjukkan pukul 11 malam, tiba-tiba di keheningan malam, suara pintu diketok dengan sangat keras, disertai dengan suara seorang laki-laki berteriak minta tolong, "Pak Pendeta, tolong kami, tolong anak saya." Ketika pintu dibukakan, tampak seorang laki-laki paruh baya yang memeluk anaknya, dengan wajah takut, panik dan mengharapkan pertolongan. Kami pun segera membawa mereka masuk ke dalam rumah, dan dengan penerangan seadanya, tampak wajah menyeramkan dari si anak kecil yang berada di dalam pelukan bapak tersebut. Kami membuat posisi duduk melingkar mengeliling anak tersebut untuk berdoa, dan anehnya semakin keras kami berdoa dan mengusir kuasa kegelapan yang merasuki anak itu, maka suara anak itu makin keras mengerang dan berteriak. Dan yang paling aneh adalah suara dari anak itu, tidak seperti suara anak-anak biasa, suaranya seperti suara seorang kakek tua yang berat dan menakutkan. "Hermam, apa yang kalian mau lakukan kepadaku? Kalian tidak berhak mengusirku dari tubuh anak ini. Aku memiliki anak ini." Kami terus berdoa dan mengusir kuasa gelap itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman dan keyakinan kami, tiba-tiba anak itu lemas dan tenang. Dan ayahnya berkata pelan, "Pak Pendeta, anak saya sudah sembuh, puji Tuhan." Dan kami terduduk lemas, karena rata-rata dari kami belum pernah punya pengalaman dalam melakukan pengusiran kuasa gelap seperti itu, dan hari itu adalah pengalaman kami yang pertama. Banyak hal yang kami alami malam itu yang tidak bisa saya ceritakan secara detail, tapi yang pasti kejadian itu sangat melelahkan secara fisik dan secara rohani. Saya melihat jam tangan saya, dan saat itu waktu menunjukkan jam 3 pagi. Ternyata pergumulan kami dengan kuasa gelap tersebut memakan waktu kurang lebih 4 jam. Malam itu kami bersyukur, Tuhan Yesus melindungi kami dalam peperangan rohani tersebut, dan itu adalah pengalaman yang sulit untuk saya lupakan, dan saya mau katakan bahwa, kuasa kegelapan itu benar-benar ada, dan bisa menyerang siapapun yang lengah dan lemah. Itu adalah salah satu pengalaman mistik dan pengalaman rohani, yang pernah saya alami dalam pelayanan. Saat Anda berhadapan dengan kuasa kegelapan dalam hidup dan pelayanan Anda, jangan pernah takut, sebab firman Tuhan berkata, 1 Yohanes 4 ayat 4, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, sebab roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Amin. Mari dukung terus channel ini dengan klik tanda like, komen, subscribe dan share video yang Anda tonton. Jadilah berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.